Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Pesta kembang api di kawasan Balai Kota saat malam pergantian tahun baru dibatalkan pemerintah Kota Solo. Mendekati tahun baru, arus kendaraan di Tol Pejagan makin meningkat. Pengusaha lilin rumahan di Boyolali kebanjiran order. Omset meningkat hingga puluhan juta rupiah. Volume kendaraan keluar gerbang tol Pejagan Brebes pada libur Natal dan Tahun Baru mulai meningkat. Diperkirakan jumlah kendaraan pada puncak Natal dan Tahun Baru tahun ini diprediksi mencapai 45.000 kendaraan. Gerbang tol Pejagan di Kabupaten Brebes Kamis pagi mulai dipadati kendaraan dari berbagai daerah pada libur Nataru ini. Meski belum terjadi antrian panjang di gerbang tol berdasarkan data pengelola tol Kanci Pejagan, sejak Kamis dini hari hingga siang volume kendaraan yang keluar di tol Pejagan mencapai 3.465 kendaraan yang didominasi mobil pribadi, kendaraan travel, dan bus antar kota antar provinsi. Diperkirakan jumlah kendaraan akan meningkat hingga akhir pekan nanti. Selain memantau arus lalu lintas, pihak kepolisian juga memantau cuaca saat ini hingga pekan depan. Wilayah Jawa Tengah. Tetapi tentunya walaupun situasi masih landai, kita mengharapkan petugas yang ada di lapangan tetap waspada dalam artian kegiatan-kegiatan yang insidentil maupun antisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya selalu kita laksanakan pengamanan. Begitu juga tidak kalah pentingnya tentunya kita juga memantau situasi cuaca yang ada, ini menjadi perhatian kita bersama. Daripada petugas selalu siap siaga apabila terjadi bencana yang terjadi, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di wilayah kita dan di seluruh Indonesia. Semuanya ya. Gerbang tol Pejagan menjadi salah satu rute keluar kendaraan yang hendak menuju ruas Jalan Nasional Pejagan Prupuk untuk melanjutkan perjalanan ke kota di selatan Jawa Tengah seperti Purwokerto, Kebumen, hingga Yogyakarta. Diperkirakan jumlah kendaraan pada puncak Nataru tahun ini diprediksi mencapai 45.000 kendaraan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Natal membawa berkah tersendiri bagi pengusaha lilin rumahan di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka kebanjiran pesanan hingga ribuan batang lilin per harinya. Omset pun meningkat hingga puluhan juta rupiah. Kesibukan terlihat di sebuah rumah produksi lilin di Kecamatan Ampel, Boyolali. Para pekerja kini harus bekerja ekstra untuk memenuhi tingginya permintaan pasar menjelang Natal. Produksi lilin meningkat drastis hampir 50% dibanding hari biasa. Jika biasanya hanya mencetak 400 hingga 500 batang, kini dalam sehari rumah produksi ini mampu menghasilkan hingga 3.000 batang lilin berbagai ukuran. Lilin jenis mati lampu atau lilin kecil menjadi produk yang paling banyak dicari untuk prosesi ibadah. Dalam 1 minggu terakhir, produksi lilin kecil tembus di angka 10.000 batang. Tak hanya lilin kecil, lilin pilar dan lilin gelas aromaterapi dengan hiasan Natal juga diminati konsumen untuk hiasan altar dan kado. Sudah mulai kita banyak lembur, banyak pesanan yang pilar-pilar, terutama mungkin untuk ibadah ya. Terus yang kecil-kecil juga yang kita biasa sebut lilin mati lampu. Mereka biasanya untuk acara-acara keagamaan pakainya itu untuk di gereja-gereja, di Gua Maria itu sudah banyak yang pesan. Dia pesan 2 kali lipat dari yang biasanya. Kalau biasanya paling itu sekitar 50-100 pack, ini bisa sampai 200 pack. Harganya bervariasi, lilin kecil dijual Rp1.500 per batang, sedangkan lilin pilar besar dibanderol Rp30.000. Adapun lilin gelas aromaterapi dijual seharga Rp15.000. Pesanan tak hanya datang dari daerah Jawa Tengah, namun juga merambah ke kota-kota besar di Pulau Jawa hingga luar Pulau Jawa. Dalam 2 bulan terakhir, perajin mampu mengantongi omset hingga puluhan juta rupiah.
Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kalau ini berapa? Ini harganya Suasana Natal terasa kental di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Ornamen Natal menghiasi stasiun, ada pohon Natal hingga patung Sinterklas setinggi 2,4 meter dipasang menyambut para pelanggan yang akan berangkat maupun tiba di Stasiun Semarang. Patung Sinterklas raksasa dengan tinggi 2,4 meter ini menyambut pengguna moda kereta api di Stasiun Tawang, Semarang. Keberadaan patung Sinterklas memberikan nuansa Natal dan Tahun Baru lebih meriah. Sambil menunggu, penumpang bisa berfoto atau sekedar menikmati ornamen patung Sinterklas di sini. Selain fokus pada keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api, KAI Daup 4 Semarang juga berupaya menghadirkan suasana Natal yang hangat di stasiun. Patung Sinterklas dan juga dekorasi Natal di tiap wilayah stasiun, baik itu di Stasiun Semarang Tawang ataupun Poncol, merupakan hiburan. Stasiun Tawang memang masih menjadi pusat keramaian di setiap musim liburan. Di stasiun wilayah Daup 4 ini, jumlah penumpang terus meningkat. Puncak arus kembali penumpang ke daerah masing-masing diperkirakan terjadi pada 4 Januari mendatang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.